Teman-teman, hari ini menjelang bulan Ramadan, saya akan mengunjungi makam ibunda saya tercinta yang berada di situs Jamban Sari di Ciamis, Jawa Barat. Mari teman-teman, ikuti saya kali ini perjalanannya untuk masuk ke dalam makam ibunda saya ini. Seperti ini teman-teman, makam ibunda saya. Sebelum saya masuk ke pintu gerbang, saya akan beritahu bahwasanya ibunda saya dimakamkan di sini karena memang atas kehendak beliau sendiri. Di sini ada seperti rumah jaga teman-teman. Sesungguhnya ini sekarang memang digunakan untuk rumah jaga, tetapi dahulunya ini memang dibuat untuk menyimpan para jenazah di sini dulu sebelum dimakamkan di dalam, atau sebelum makamnya siap di dalam. Oke teman-teman, kita masuk dulu area sini. Assalamualaikum wa ahli kubur. Ini adalah makam dari keturunan ibunda saya di sini. Selalu kalau saya datang ke sini ada emosi tersendiri, kembali mengingat ibu saya, wanita kecil yang cantik tetapi sangat tangguh di dalam hidupnya. Ini adalah makam-makam daripada keturunannya. Kita belum sampai ke makam ibunda saya, tetapi saya sangat mengagumi ibunda saya tentu saja karena memang itu ibu saya ya. Tetapi saya menganggap beliau adalah orang yang sangat luar biasa, wanita yang sangat luar biasa. Betul-betul dia melahirkan 11 anak dari dalam perutnya dan mendidik menjadi anak-anak yang baik. Sementara beliau berjuang sendiri untuk semuanya, walaupun masih ada ayah saya tentunya ya. Tetapi karena ayah saya bekerjanya sering di luar kota, maka beliau ini mengatasi semuanya seorang diri. Jadi saya selalu beranggapan kalau ibu saya saja bisa mendidik dan mengayomi 11 orang anaknya, mengapa saya yang hanya punya 4 orang tidak anak bisa saja melakukan hal yang sama? Tetapi memang ibu saya ini super hebat. Saya merasa semua harus tahu ibu saya yang hebat. Memang beliau bukan siapa-siapa. Bagi Anda memang beliau bukan siapa-siapa. Tapi bagi saya beliau adalah wanita terhebat di dunia. Seperti itu teman-teman, perasaan saya setiap kali saya masuk ke dalam makam ini untuk mengunjungi ibu saya, selalu saja ada perasaan seperti itu. Orang yang super sabar, yang tidak pernah saya lihat marah. Dan beliau mendidik anak-anaknya semua dengan baik dan meminta agar anak-anaknya semua perlu sabar di dalam hidup. Sampai dengan ketika menikah, ibu saya tidak pernah meminta apa-apa kepada saya. Tapi saya sebagai anaknya tentu saja mencoba memenuhi kebutuhan beliau sebisa mungkin, semampu saya pada saat itu. Teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam, mengajak teman-teman masuk ke tempat ibu saya, pemakaman ibunda saya memang harus masuk dulu ke dalam makam salah satu leluhur sesepuh di sini. Jadi saya akan berdoa dulu di sini, baru meminta izin kepada beliau untuk mengunjungi ibunda saya. Jadi saya akan berdoa dulu di sini teman-teman. Ikuti saya untuk bersama-sama kita berdoa untuk
kita yang datang ke sini, untuk yang sudah meninggal dunia juga, dan untuk semua yang mendengarkan cerita saya di sini. Kita doakan agar kita semua selamat, sejahtera, dan yang super penting itu adalah sehat walafiat. Baik teman-teman, saya akan naik dulu ke makam, saya memanggilnya Uyut Prabu ini. Baik teman-teman, saya akan masuk dulu ke dalam makam Uyut Prabu ini atau Uyut Prabu ini. Saya akan menaiki anak tangganya dulu untuk bersiap-siap berdoa bersama. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini mau nanya rampes Kang. Ini mau nanya ini makam siapa ya Kang? Yang ada di hadapan saya ini adalah makam salah satu tokoh pemimpin yang berada di Galuh, yaitu yang bernama Raden Adipati Kusuma-Diningrat, salah satu tokoh yang hidup di zaman abad 1800-an. Ya, beliau adalah salah satu pemimpin Kabupaten Galuh. Oh begitu. Jadi apa jabatan beliau pada saat itu ya Kang? Jabatan beliau itu dapat 2 jabatan, Adipati sama Arya. Apa tuh artinya dua-duanya tuh Kang? Adipati mungkin kalau zaman sekarang berarti kepemimpinan ya. Karena Adipati itu berarti wilayah teritorialnya kepemimpinan kadipaten. Okay. Kalau bupati itu kabupaten. Ya, hampir mirip-mirip lah, sama lah dengan jabatan kepemimpinan dalam kepemerintahan. Di zamannya. Di zamannya, betul. Gitu. Jadi tadi namanya siapa Kang? Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat. Oh iya, kita biasa panggil siapa Kang? Kanjeng Prabu. Nah, Kanjeng Prabu itu adalah gelar daripada masyarakat memberikan salah satu anugerah nama panggilan yang begitu artinya sakral ya, Kanjeng Prabu. Walaupun memang beliau adalah darah keturunan raja ya. Oh, oke. Nuhun ya Kang. Siap. Yuk kita berdoa sama-sama untuk Mari beliau ya Kang. Mari kita sama-sama berdoa untuk mendoakan beliau semoga menjadi ahli surga, dan kita doakan juga saudara kita dan leluhur kita semoga selamat dunia dan akhirat. Hingga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita menjadi umat yang setia, pengikutnya yang setia hingga zaman yang melaksanakan tugas apa yang selama ini sudah teladan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu semoga kita juga mendapatkan syafaat ujma dari baginda Rasulullah SAW. Amin. Tentunya mewakili keluarga besar keturunan Eyang Adipati Kusuma-Diningrat, yaitu dalam hal ini yang hadir adalah Denyanti, Om Kris, juga Dan Susi, mewakili juga Dan Esti, juga Om Haryanto. Kita doakan Kanjeng Prabu dan doakan diri kita, juga doakan Ayahanda, Hande Tolan, leluhur kita yang telah meninggal dunia, semoga mereka menjadi ahli surga dan husnul khotimah. Amin ya Rabb. Amin. Juga kita doakan salah satunya belum lama ini adalah keluarga besar almarhum Bapak Muhyiddin bin Harun Ar-Rasyid beserta Bapak Setia Budiman bin Zakaria. Beliau telah meninggalkan kita, mendahului kita. Kita doakan beliau, Allah ampunkan segala kesalahannya. Amin ya Rabb. Allah menerima amal ibadahnya dan Amin. menerima iman Islamnya. Amin. Juga tidak lupa kita doakan semoga beliau dilapangkan, diluaskan, dimuliakan, diterangkan di alam kubur alam barjanya, mendapat syafaat ujma di baginda Rasulullah, dan kita bertumpul menjadi ahli penghuni surga jannah. Amin. Mari kita bersama-sama yang maslahat, berkah dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah, yaitu ditetapkan, dikuatkan iman tauhid dalam keislaman kita, dan senantiasa Allah memberikan keilmuan yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin. Dan semoga kita berdoa untuk diri kita dan juga keluarga kita yang masih berada di dunia ini yang tidak hadir. Kita mohon kepada Allah semua haknya kepada Allah. Kita butuh pertolongan Allah, dan kebutuhannya itu Allah cukupi. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah dengan membersihkan alam pikir kita daripada keduniawian, dan hati kita hanya berharap pertolongan Allah, dan kita sambungkan rasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
melalui asbabut tawasul usul doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Selesai berdoa, maka saya menuju ke makam ibunda saya yang letaknya memang hanya beberapa langkah saja dari situ. Kita akan mulai berdoa juga di situ. Terutama ayah anda almarhum Bapak Sasongko dikumpulkan oleh Allah yaitu di makam yang mulia, yaitu di surgatul jannah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa arbahiya al-qubur wa khususan Raden Anagantina bin Raden Kusuma Utama wa ila Lestiana Satyanti bin Sasongko wa ila Raden Sasongko min ahli umat Rasulullah wa ahli surgatul jannah. Husnul khatimah wal kiram lahum lakum minkum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dari saudara tercinta yang masih Engkau berikan kesempatan hidup ini menjadi orang-orang yang soleh dan soleh untuk orang tuanya dan juga menjadi panutan bagi kerabat-kerabatnya. Amin. Hari ini menjadi saksi fil adi wal mati. Doa mengalir untuk almarhumah dan hari ini insyaallah. 1, 2. Oh, ini di video? Di video ya, Kang. Terus ya, Kang. Siap. Ini udah berjalan ya? Udah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya selaku juru kunci Zaman Sari kedatangan keluarga besar almarhumah Raden Anagantina binti Raden G. Kusuma Utama. Beliau bertakziah, beliau mendoakan menyongsong bulan suci Ramadan, yaitu kalau orang Sunda namanya acara munggahan. Dan ini mewakili keluarga besar. Ini Ganyanti dari Bogor, dan ini semuanya berada di kota besar. Ini Om Yanto, Om Kris, ini semuanya ada hadir. Dan inilah makam ibunda almarhumah tercintanya, yaitu Raden Anagantina bin Raden G. Kusuma Utama. Lalu ini adinda tercintanya, alhamdulillah almarhumah dan Lestiana Gaya Saptianti beristirahat tenang di situs Zaman Sari atau di kuburan keluarga. Berkah alhamdulillah, semoga kedatangan takziah keluarga besar Ganyanti, Om Kris, putra-putrinya almarhumah Raden Anagantina ini menjadi amal ibadah kebaikan dan senantiasa mereka dimakmurkan, ilmunya yang maslahat, manfaat, rezekinya yang barokah, manfaat, munggah haji ke Baitullah yang menjadi hajah dan haji yang mabruran, dan dijadikan keturunan yang soleh-soleh yang terus mendoakan kepada leluhurnya. Inilah keturunan salah satu dari generasi Kanjeng Prabu Raden Adipati Kusuma Diningrat yang berada di situs Zaman Sari. Salam buat keluarga besar almarhumah Raden Anagantina dimanapun berada. Dari juru kunci mohon maaf apabila ada kealpaan dan kesalahan menyongsong bulan Ramadan di bulan Sya'ban, dan di hari ini bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Permintaan kita melaksanakan sholat nisfi, sholat tasbih. Allah perkenankan mengabulkan segala maksud dan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nuhun ya, Kang. Siap, Nuhun. inilah nih Nuhun. yang cantik, yang cantik. Nuhun, Kang. Ini adalah pemandangan sekeliling daripada pemakaman ibunda saya. Sebetulnya ini letaknya di bawah pemakaman ibunda saya, jadi tidak sejajar seperti itu. Tetapi lagi-lagi rasa haru ini masih selalu ada ketika saya mengunjungi ibu saya. Rasanya saya masih belum puas membahagiakan beliau. Saya masih mendengar suara-suara beliau memanggil-manggil saya ketika beliau sakit. Jadi di sini itu rasanya betul-betul emosional sekali. Jadi teman-teman, bagi teman-teman semua yang masih punya ibunda, aku mohon dengan hormat, sejahterakanlah mereka. Jangan seperti aku ini yang akhirnya penuh penyesalan karena aku tidak bisa memberikan kebahagiaan yang maksimal, sekalipun aku mencoba dengan semua kekuatan tenagaku, tetapi mungkin masih belum bisa memberikan yang maksimal kepada ibunda kita. Insya Allah teman-teman, saya ada cerita ketika saya dulu merasa bahwasannya saya kok ingin sekali punya
ingin sekali naik haji atau umroh. Tetapi saya tidak mau mendahului mereka. Saya ingin kedua orang tua saya pergi umroh terlebih dahulu daripada saya. Dan ketika mereka sudah kami berangkatkan untuk umroh, maka alhamdulillah tiba-tiba ada gantinya, saya bisa mengajak anak-anak saya juga untuk umroh. Jadi untuk saya balasan itu dari Allah itu memang, kalau untuk ibunda itu memang luar biasa. Dan seketika jawabannya seperti itu.